Pemirsa, bahasa Indonesia akhirnya berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi atau official language dalam Konferensi Umum UNESCO. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahasa Indonesia disetujui jadi salah satu bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Bahasa Indonesia belum lama ini disahkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Namun keputusan tersebut ternyata bak menyulut kecemburuan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, memiliki 1.310 suku dan 840 bahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita bakal melihat bagaimana reaksi mahasiswa Universitas Tanjung Pura tentang bahasa Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa ke-10 oleh UNESCO menjadi bahasa konferensi umum resmi pada tanggal 20 November 2023 kemarin. Yuk kita lihat bagaimana reaksi mereka. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura yang akan memberikan reaksinya tentang video yang kita tampilkan. Yuk kita lihat bagaimana reaksi mereka. Nah, kali ini kami akan menampilkan sebuah video dan kami bagaimana reaksi kami. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Oke, dari video yang telah kita saksikan tadi, bagaimana pendapat kalian tentang keputusan UNESCO untuk meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa konferensi resmi UNESCO yang 10? Tentunya sebagai mahasiswa, saya lihat bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki nilai yang penting sehingga bahasa tersebut layak untuk diakui secara ilmiah. Baik, ya tentunya kita dari kaum muda merasa bangga bahwa bahasa kita yaitu bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi ke-10 yang ditetapkan oleh UNESCO, yang dimana itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa kita, yang dimana dulunya bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa asing dan kini kita sudah membuktikan kita sudah mendunia dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri kalau bagi saya. Kalau bagi saya ya kurang lebih sama ya. Kita sebagai warga negara Indonesia pastinya bangga dengan hasil keputusan UNESCO yang meresmikan bahasa kita menjadi bahasa konferensi umum oleh UNESCO itu sendiri. Jadi ya bangga ya saya sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, apa arti pentingnya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi oleh UNESCO bagi masyarakat Indonesia itu sendiri dan juga bagi dunia? Kalau arti pentingnya sih menurut saya ya selain bahasanya dijadikan resmi oleh UNESCO, jadi bahasanya juga lebih dikenal oleh masyarakat dunia kan. Selain dikenal oleh masyarakat dunia, sebagai masyarakat Indonesia juga jadi lebih mengenal bahasa kita sendiri yang diresmikan oleh UNESCO itu sendiri. Selain itu bahasanya yang diresmikan ini bisa memperluas jaringan kerja kita di dunia karena resminya bahasa kita di konferensi umum kan. Nah, jadi selain jadi media komunikasi kita, bahasa ini juga bisa jadi jembatan antar budaya yang dimana Indonesia jadi pemeran utamanya untuk mempromosikan bahasa kita ini kepada dunia. Mungkin untuk kami mahasiswa arti penting bahasa Indonesia yang diresmikan oleh UNESCO sebagai bahasa internasional itu bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, karena bahasa Indonesia kan juga sebagai bahasa yang digunakan oleh seluruh daerah. Karena kita tahu kan
kalau masyarakat di Indonesia kan dengan berbagai suku dan juga berbagai macam bahasa daerah masing-masing, sehingga dengan adanya bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat itu memudahkan komunikasi mereka, yang saat bahasa Indonesia itu diresmikan tentu saja bahasa itu akan lebih dikenal masyarakat dan juga lebih dikenal oleh dunia itu sendiri. Kemudian apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mempromosikan dan juga melestarikan bahasa Indonesia? Baik, untuk tantangan tersendiri dalam mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional itu tentunya bahwa bahasa kita ini kan adalah bahasa yang baru diresmikan, dan tentunya untuk mempromosikan ke negara-negara lain itu sangat bisa dibilang sangat sulit gitu, karena kita terbilang ya seperti saya katakan tadi baru, dan itu belum terlalu didengar oleh kebanyakan orang gitu. Mungkin sudah didengar tapi belum mereka pahami gitu bahasa kita itu. Jadi tantangannya itu kita perlu adakan nanti seperti pelatihan kepada guru-guru yang ada di negara-negara tersebut untuk dapat belajar bahasa Indonesia yang baku, gimana bahasa Indonesia yang benar, kosakatanya itu gimana. Jadi dari sana nanti kita akan mudah untuk mempromosikan bahasa Indonesia ini. Mungkin tantangannya menurut kami itu susahnya itu antara dalam Dikenal oleh masyarakat. cara untuk membagikan informasi mengenai cara penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, tentang penggunaan baku atau tidak bakunya bahasa Indonesia itu sendiri. Itu seperti susahnya, tantangannya itu dalam membagikan ilmu tentang bahasa Indonesia itu sendiri ke masyarakatnya. Mungkin yang terakhir nih, apa harapan kalian terhadap pemanfaatan dan pengembangan bahasa Indonesia setelah diresmikan dan menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi di Indonesia? Kalau dari saya, harapan saya ya semoga bahasa Indonesia ini selain dikenal oleh masyarakat dunia juga dikenal oleh bangsa kita sendiri. Masa bahasa kita juga tidak dikenal sama kita sendiri kan? Walaupun sekarang juga budaya barat lebih marak-maraknya masuk ke negara kita, jadi bahasa Indonesia kita juga jangan sampai kalah dong dengan bahasa ataupun budaya barat. Baik, kalau dari saya sendiri harapannya adalah kita sebagai pemuda Indonesia harus lebih mencintai budaya kita, dan kita tidak bisa untuk membuang budaya luar untuk masuk ke negara kita. Tetapi dengan ini kita perlu menekankan bahwa negara kita sudah menjadi negara yang bahasanya sudah dipakai di kancah internasional, dan kita itu perlu kembangkan kembali agar kita tidak malu mengenakannya. Dengan ini saya yakin bahwa bangsa kita bukan lagi bangsa yang berkembang, tetapi bangsa yang maju. Oke, untuk harapannya semoga pengakuan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional di mana agar bahasa tersebut dapat meningkatkan visibilitas di berbagai bidang, tentunya pada bidang pendidikan. Nah, itu kami mungkin juga berharap dengan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional itu membuka peluang bagi para penutur bahasa Indonesia yang ada di luar Indonesia membagikan bahasa Indonesia itu sendiri ke negara-negara lain sehingga dapat lebih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama. Baik, terima kasih atas tanggapan dan reaksinya. Nah, itu teman-teman tentang tanggapan reaksi mahasiswa Universitas Tanjung Pura tentang bagaimana bahasa Indonesia dijadikan bahasa konferensi di UNESCO yang ke-10. Kita sudah menyaksikan bagaimana tanggapan dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura tentang ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO yang ke-10. Harapan kedepannya adalah bagaimana bahasa Indonesia makin lestari untuk bangsa Indonesia itu sendiri dan makin dikenal di mancanegara. Terima kasih, stay tune, sekian dan sampai jumpa.